warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian. Pada saat ini kita akan memulai materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 7 pada semester pertama ini. Nah, tentu kita memasuki bab 1. Bab 1 di mata pelajaran PAI kita ini dengan judul Lebih Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Bersama saya Nawir SSPD, guru PAI SMPN 3 Pangkajene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Nah, anak-anakku sekalian, berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ketika seseorang hatinya merasa jauh dari Allah, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Nah, ayo jawab ya. Kegiatan apa sajakah yang dapat membuat kita bisa dekat dengan Allah? Nah, benar. Salah satunya adalah beribadah. Contoh ibadah misalnya sholat 5 waktu, sholat sunat, mengikuti pengajian, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Begitu pula dengan mengikuti pengajian. Seperti di sekolah kita ada pengajian Al-Quran. Anak-anakku sekalian, sekarang kita memasuki materi, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun akhirat. Iman merupakan bekal utama untuk seseorang menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang yang tersesat. Bagaimana orang yang tersesat itu? Tentu dia tidak tahu arah dan tujuan yang hendak ingin dituju. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa itu iman? Kasih tahu nggak ya? Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah ini merupakan hal yang pokok dalam rukun iman dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qablu wa man yanfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 136. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Al-Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian,
Makna Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik seperti firman-Nya, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180. Menurut Rasulullah SAW bahwa Al-Asmaul Husna itu berjumlah 99, dan beliau bersabda, barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, anak-anakku sekalian, 99 nama itu, akan tetapi pada materi kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Nah, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 59, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Anak-anakku sekalian, dari Al-Asmaul Husna Al-Alim ini ada beberapa perilaku yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, juga merupakan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meyakini sifat Allah yaitu Al-Alim. Di antaranya adalah kita harus menerus mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 16. Dari Asmaul Husna yang telah kita pelajari tadi, Al-Khabir
Perilaku yang dapat diwujudkan dari orang yang percaya kepada Allah terkait dengan namanya, yaitu Maha Waspada, hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita kerjakan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, As-Sami'. Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami'. As-Sami' artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Adapun perilaku yang mencerminkan keimanan kepada As-Sami' atau Maha mendengar, yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun masih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selanjutnya menjadi orang yang peka terhadap informasi. Di samping itu, kalian harus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Asmaul Husna Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini Allah masih memantau ciptaannya tersebut. Allah berfirman, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat, kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita, namun jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Yang terakhir, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna ini adalah merupakan salah satu jalan untuk beriman kepada Allah. Adapun hikmah beriman kepada Allah ini, kita yang pertama selalu mendapat pertolongan dari Allah. Orang yang kuat imannya akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Orang yang beriman kepada Allah akan senantiasa dijamin oleh Allah sehingga tidak ada sesuatu kesulitan pun yang didapat di dalam dirinya. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Orang yang beriman kepada Allah akan selalu bersyukur mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala apapun yang didapatnya dalam kesehariannya. Maka dalam hidupnya semuanya penuh berkah, semuanya penuh rezeki dan tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usahanya diliputi kerugian. Oleh karena itu, marilah kita agar senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku sekalian, demikianlah tadi materi bab 1 ini. Semoga kita semua bisa kita lebih dekat kepada Allah dengan mengenal Asmaul Husna, nama-namanya yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.